main-main sama boleh gitu. Jadi Pakistan atau pemilih polisi karena senang aja melihat polisi. Pemahaman kebangsaan yang sama antara saya dengan Bapak Kepala BNPT, ada visi misi yang sama bagaimana kemudian ketika kita berbicara kebangsaan. Saya selalu mengatakan agama tidak pernah mengajarkan radikalisme, agama tidak pernah mengajarkan terorisme. Tetapi banyak oknum-oknum menggunakan agama sebagai alat untuk teroris dan radikalis. Maka disinilah kemudian dibutuhkan pemahaman yang benar kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun pengajian-pengajian langsung yang saya lakukan. Dan saya berharap ke depan apa yang kemudian saya lakukan ini selama ini kok saya berjalan sendiri. Dan alhamdulillah saya mendapat dukungan dari BNPT. Kita akan bersinergi dengan visi dan misi yang memang kita sama soal kebangsaan. Beberapa kegiatan-kegiatan ke depan yang kita rencanakan paling tidak dalam konteks dakwah agama dengan tetap tidak melupakan keindonesiaan, di mana peran dari alim ulama salah satunya adalah dalam konteks, dalam perspektif keagamaan bisa memberikan sebuah pencerahan, memberikan tausiah kepada umat. Namun umat kita di samping peningkatan kualitas akhlak, tapi juga kecintaannya kepada negara ini tidak dilupakan. Beliau kan ulama yang ciri khasnya itu mengedepankan juga kebangsaan. Jadi ciri khas kebangsaan inilah yang tentunya harus menjadi hal yang kita rawat dari masa ke masa. Karena hari ini kita melihat bahwa berbagai ideologi itu masuk dan bahkan ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideologi negara Pancasila itu bisa seolah-olah masuk dengan leluasa ke kalangan generasi muda kita. Dan tentunya kondisi ini kondisi yang harus kita waspadai, kita sikapi bersama, karena jangan sampai generasi penerus Indonesia ini lupa dengan ke-Indonesia kami. BNPT bersama dengan kerjasama dengan Gus kita dalam konteks bersama-sama kita memelihara wawasan kebangsaan yang berbasiskan dakwah agama. Inilah yang kita harapkan nanti diperbanyak. Jadi ulama-ulama yang tentunya cinta kepada negara Republik Indonesia ini sangat banyak dan mayoritas di Indonesia, dan itulah BNPT merasa perlu karena ancaman yang hadir hari ini yang berujung kepada aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi intoleran, dan bahkan mengarah kepada sebuah tindakan perbuatan terorisme. Ada di antaranya itu mengatakan bahwa seolah-olah mereka berjuang atas nama agama. Nah, ini tentu kita tidak ingin hal-hal ini menjadi semacam hal yang dipilih oleh anak-anak muda kita. Dan kami konsisten berupaya agar anak-anak muda Indonesia bisa melihat mana yang baik dan cocok untuk bangsa Indonesia,
dan mana yang tidak cocok. Masa pandemi ini ada nggak indikasi naiknya gerakan terorisme? Kita melihat tetap ada, karena apa? Dari hasil penelusuran dari aparat penegak hukum, ya mereka ada yang kedapatan, dan itu menjadi sebuah proses hukum yang dijalankan. Jadi kalau dibilang tidak ada, tapi ternyata ada yang dilakukan tindakan hukum yang tentunya artinya dalam kondisi pandemik mereka tidak berhenti. Mereka tetap melihat ini sebagai sebuah peluang, sebagai celah untuk menjalankan misi mereka. Oleh karena itu kewaspadaan dari seluruh masyarakat inilah yang kita tunjukkan, kesiapsiagaan, kewaspadaan kepada pihak-pihak yang memang memiliki niat untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang berdasarkan ideologi Pancasila. Oh ya. Itu bisa. Dan mohon bagaimana foto sama anak-anak. Izin Bapak, kamera di tengah, izin. 1, 2, 3. Sekali lagi izin 1, 2, 3. Dan 3 ya. Ya, izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Bayangkan tidak kalau dalam keadaan normal tuh kayak apa orang kita di sini. Di sini, ini. Oh di sini. Siap. Saya pamit karena pisahan mobil. Lupa namanya bisa itu mereka jika saya juga siap jadi aku jadi maaf nih jadi nggak benar. Oke dan siap. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang. Nanti bertemu lagi. Saya jendela Mas Tanun. Setelah 16 Juli insya Allah saya ngabari. Selamat malam. Siap jendela, kabar-kabar ya. Terima kasih. Ya.